wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juni Adinda, saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini dalam video kali ini yang saya buat, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Dampak Pembangunan Kota Terhadap Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota. Yang pertama ada pengertian dampak. Menurut KBBI, dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Yang kedua ada menurut Hikmah Arif, yaitu dampak secara umum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Yang pertama ada dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa. Banyak dampak dari perkembangan pada kota terhadap masyarakat desa dan kota, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengaruh pembangunan kota terhadap masyarakat kota itu sendiri. Contoh dampak terhadap masyarakat kota. Dampak positif. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, semakin banyak jumlah sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas. Ada juga dampak negatif. Yang pertama, meningkatkan kemacetan lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, perjudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyaknya gubuk-gubuk liar di kota. Ini contoh dari dampak terhadap masyarakat kota, baik itu positif maupun negatif. Seperti halnya memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja, semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas, dan dampak negatifnya banyaknya atau meningkatnya kemacetan lalu lintas, terus meningkatnya kriminalitas, dan banyaknya gubuk-gubuk di kota. Selanjutnya ada contoh dampak terhadap masyarakat desa. Dampaknya itu ada dua juga, dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat desa. Yang kedua, mendorong pembangunan desa. Dan juga ada dampak negatifnya, yaitu perilaku tidak sesuai dengan norma setempat. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja untuk pengolah pertanian. Ini merupakan contoh gambar dari dampak negatif dan dampak positif, seperti norma yang tidak sesuai dengan norma setempat, terus kurangnya tenaga kerja untuk mengolah pertanian, dan juga ada dampak positifnya seperti membangun desa dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, seperti bersekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penjelasan mengapa bisa berdampak kepada masyarakat kota dan masyarakat desa. Oke, yang pertama itu ada terhadap masyarakat kota. Dampak positifnya, yang pertama dengan adanya pembangunan di daerah kota, masyarakat desa berbondong-bondong pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga banyak jumlah tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dampak negatifnya ialah yang pertama, dengan banyaknya penduduk desa yang tinggal dan menetap di kota, sehingga jumlah penduduk di kota meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk tersebut dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, karena banyaknya penggunaan jalan, banyaknya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan banyaknya persaingan tersebut, bagi orang yang tidak memiliki kriteria yang diinginkan oleh perusahaan, tidak akan diterima bekerja, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Dengan banyak pengangguran tersebut, banyaknya tindakan kriminalitas seperti pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya, serta banyaknya gubuk-gubuk di tengah kota.
Selanjutnya ada dampak terhadap masyarakat desa. Dampak positifnya yang pertama, dengan adanya pembangunan kota, masyarakat akan berusaha untuk memenuhi kriteria perusahaan agar bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, mulai banyak masyarakat desa yang berpikir kalau ilmu pendidikan itu penting. Yang kedua, penduduk desa akan melakukan pembangunan karena dapat menjadi mata pencahariannya. Contoh, masyarakat desa membangun tempat wisata di desanya yang indah. Dengan begitu, banyak masyarakat kota yang datang ke desa tersebut karena masyarakat kota membutuhkan tempat refreshing dari segala kegiatan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan juga karena di kota, mereka tidak dapat menemui tempat seperti yang ada di desa. Dan dampak negatifnya ialah yang pertama, perbedaan perilaku dan adab di desa dan kota. Contoh, kalau di desa, masyarakat akan selalu menegur sapa jika bertemu, ramah dan murah senyum. Kalau di kota, ada orang yang bersikap acuh tak acuh, cuek, dan sebagainya. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja untuk mengolah pertanian, karena kebanyakan masyarakat, terutama anak-anak muda atau anak-anak remaja, lebih memilih bekerja di kota dan menetap di sana, sehingga kurangnya tenaga kerja untuk mengolah pertanian. Terima kasih telah menyimak video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.